Tuhan Yesus Kristus. Nama minggu kita pada minggu ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, dengan tema Rikotima Kumuruhon Pangapusion. Lukas 6 ayat 39-42, cintailah pendidikan. Kita memasuki ibadah diawali dengan bernyanyi dari buku MD nomor 114 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah pada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan, agar perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal tidak dihalanginya. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 258 ayat 1 dan 2.
kita dalam ibadah minggu ini, yaitu Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku MB nomor 162 ayat 1 dan 2. Pengakuan dosa dan janji pengampunan dosa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku MB nomor 404 ayat 1 dan 3.
pada saat ini adalah yang tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Kita membacanya secara bergantian. Dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita mendengarkan khotbah virtual Gabungan Perempuan HKBP Medan Sudirman. Bangkitkan
kita bernyanyi dari buku Endeng nomor 467 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat Minggu 12 Juli 2020. Bahagian yang pertama, nama minggu hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Bahagian yang kedua, pemberitahuan. 1. Dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggunya pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 10 sampai dengan 16 WIB. 2. Mohon untuk transfer mencantumkan nama pengirim atau penetornya ke rekening Kuliah HKBP dan Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A, Medan. Nomor rekening ada di dalam warta cetakan. Bahagian yang ketiga, reschedule ibadah di gereja. Untuk seluruh rencana reschedule dan cara-cara untuk melakukan ibadah dapat kita baca di dalam warta cetakan. Demikian juga warta yang lainnya kita bisa baca di warta cetakan. Demikian. Kita bernyanyi dari buku Endeng nomor 826 ayat 1 dan 2 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Amin.
yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikian firman Tuhan. Cuma Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada suatu hari Minggu yang dingin di musim gugur, di pelataran parkir yang menuju sebuah gereja, sepertinya sudah hampir penuh. Ketika ada seorang wanita keluar dari mobilnya, dia melihat bahwa teman-temannya sesama anggota gereja itu saling berbisik. Sementara mereka berjalan menuju gereja, dan ketika wanita itu sampai, dia melihat ada seorang pria yang terbaring di dinding di luar gereja. Dia tergeletak sedemikian rupa seakan-akan dia sedang tidur. Dia mengenakan sebuah mantel yang sudah robek dan juga topi dikenakannya di kepalanya. Tapi topi itu sudah hampir jatuh ke bawah menutupi wajahnya. Dan pria itu memakai sepatu yang kelihatannya sudah berumur 30 tahun. Itu kelihatan karena sepatu yang dia pakai sepertinya sudah terlalu kecil untuk kakinya. Bahkan dengan lubang di sana sini, jari kakinya pun sudah mulai keluar. Kelihatannya pria ini adalah seorang gelandangan yang tidak memiliki rumah, atau sering disebut tunawisma. Dan sepertinya dia sedang tertidur. Sehingga wanita tersebut terus berjalan ke pintu gereja, mengabaikan pria itu. Lalu mereka berkumpul selama beberapa menit, dan seseorang menyampaikan tentang pria yang terbaring di luar itu. Orang-orang menertawakan dan berbisik-bisik membicarakannya. Tapi tidak ada yang mau mengajak pria itu masuk ke dalam gereja, termasuk si wanita tersebut. Lalu beberapa lama kemudian kebaktian dimulai, dan semua jemaat menunggu pendeta yang akan maju ke depan dan menyampaikan firman Tuhan. Lalu ketika pintu gereja terbuka, muncullah pria tunawisma itu berjalan di lorong gereja dengan kepala tertunduk, dan semua jemaat menarik nafas dan berbisik-bisik dan terkejut. Pria itu terus berjalan dan sampai di panggung atau di mimbar. Dia membuka topi dan mantelnya. Di sanalah berdiri pendeta mereka. Dia
gelandangan itu. Tak seorang pun lagi yang berbicara, dan pendeta itu kemudian mengambil Alkitabnya dan meletakkannya di mimbar sambil berkata, "Jemaat, saya kira tidak perlu bagi saya lagi untuk mengatakan apa yang akan saya khotbahkan hari ini. Jika kamu terus menghakimi dan menilai orang, kamu tidak akan punya waktu untuk mengasihi mereka." Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, inti dari pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus adalah kasih. Sebagaimana yang terus diajarkannya kepada orang banyak yang mengikuti Dia, terutama kepada para muridnya. Bahkan tidak hanya mengajarkannya saja, tapi juga Yesus memberikan teladan tentang kasih itu, dimulai dari dirinya sendiri. Nah, pengajaran tentang kasih inilah yang terus-menerus diingatkan oleh Yesus, khususnya kepada para muridnya, agar keseluruhan hidup dan kehidupan mereka adalah sesuai dengan pengajaran yang mereka terima dari guru mereka, yaitu Yesus. Saudara, dalam nas khotbah hari ini tidak bisa kita lepaskan dari ayat-ayat yang sebelumnya, sebab semuanya memiliki keterikatan. Nas khotbah hari ini adalah bagian dari pengajaran Yesus di bukit, di mana sebagian besar dari pengajarannya itu disampaikan Yesus dalam bentuk perumpamaan, sehingga para pendengar juga para muridnya pada waktu itu bisa lebih mudah memahami tujuan dari pengajaran Yesus. Dari ayat 39 sampai 42 dari nas khotbah ini, kita dapat melihat ada 3 perumpamaan yang digunakan Yesus. Namun ketiga perumpamaan ini sesungguhnya memiliki arti dan tujuan yang saling berkaitan dari hal yang akan disampaikan Yesus. Yang pertama, saudara, adalah perumpamaan tentang orang buta yang menuntun orang buta. Ayat 39 dikatakan, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?" Saudara, mata adalah bagian yang terpenting dari semua bagian tubuh manusia. Mata menentukan pengetahuan dan penilaian seseorang ketika melihat sesuatu. Dan pengetahuan yang diperoleh itu akan mempengaruhi hati. Dan tindakan adalah penampakan dari apa yang dilihat oleh mata. Apa yang kita lihat dan bagaimana kita melihat akan mempengaruhi hati dan seluruh hidup kita. Bila kita menggunakan mata dengan perspektif yang benar, maka kehidupan batinnya kita pun benar. Sehingga tindakan yang nampak pun pasti adalah tindakan kebenaran. Tapi bagaimana jika mata itu tidak dapat melihat atau buta? Seperti perumpamaan Yesus ini, tentu saja tidak mungkin seorang yang buta dapat menuntun orang buta lainnya. Orang yang buta tentu tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan jalan. Dan bila hal itu terjadi, tentu keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini hendak mengingatkan para pendengar khotbahnya, termasuk para muridnya pada waktu itu. Sebab sepertinya Yesus melihat ada perbedaan
dengan ajaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Yesus sebenarnya sedang menunjukkan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang mengalami kebutaan mata secara rohani. Mereka di mata Yesus adalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak yakin akan sesuatu hal, tapi berusaha mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinannya. Orang Farisi suka melakukan hal-hal yang kelihatannya beribadah dan sepertinya melakukan perintah Tuhan, tapi sebenarnya mereka lebih suka melakukan apa yang mereka anggap lebih menguntungkan diri mereka sendiri. Orang buta menuntun orang buta adalah fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang berusaha mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, sedangkan sebenarnya mereka sendiri tidak mengetahui secara pasti bahwa hal tersebut adalah baik. Banyak orang yang berusaha mempengaruhi keyakinan orang percaya agar menyimpang dari apa yang mereka percayai dan mengajak untuk mengikuti keyakinan yang mereka anggap baik dan jalan menuju kepada keselamatan. Sedangkan di satu sisi mereka sendiri tidak yakin apakah mereka akan selamat atau tidak dalam mengikuti keyakinannya itu. Tapi saudara, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus adalah Allah yang bersama-sama dengan manusia. Dia menjadi manusia. Dia tahu secara pasti bahwa jalan yang dituju adalah benar, sebab Dia kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dan Dia diam bersama-sama dengan manusia di dunia. Itu berarti Yesus menghendaki kita agar menjadi penuntun yang baik bagi banyak orang. Penuntun yang baik adalah pribadi yang bukan hanya semata-mata mengajak orang-orang untuk mengikuti apa yang kita percayai, tapi juga menghidupi apa yang kita percaya. Maka saudara, untuk menjadi seorang penuntun yang baik bagi orang lain, mari kita perhatikan perumpamaan Yesus yang berikut ini. Yang berikutnya, yang kedua di ayat 40, Yesus mengatakan perumpamaan tentang seorang murid yang tidak lebih dari gurunya. Yesus mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saudara, Yesus memperingatkan bahwa tidak ada guru yang dapat memimpin murid-muridnya melampaui keahlian yang telah ia capai. Dalam kegiatan belajar, kita haruslah mencari guru yang terbaik, karena hanya Dialah yang dapat mengajar kita hal yang paling baik. Dan dalam mengajar, kita harus mengingat bahwa kita tidak dapat mengajarkan apa yang tidak kita ketahui. Demikianlah halnya Yesus sebagai guru kepada para muridnya, di mana ketika
ketika Yesus memberikan setiap pengajarannya, maka hal itu akan menjadi bekal bagi para muridnya dalam mengajar orang lain di kemudian hari. Memang para murid Yesus bukanlah orang-orang yang terpelajar. Bahkan sekarang mereka, pada waktu konteks ini, mereka baru mulai belajar dari Yesus. Tapi nanti, setelah mereka tamat dari pelajarannya, mereka akan seperti Yesus. Apa yang dijelaskan Yesus pada ayat ini sesungguhnya ingin mengatakan kepada orang banyak pada waktu itu, bahwa pada waktunya nanti orang-orang banyak itu harus mendengarkan pengajaran muridnya. Karena pada waktunya nanti murid-murid Tuhan Yesuslah yang akan melanjutkan pengajaran-pengajaran yang disampaikannya. Sehingga Yesus mengingatkan orang banyak pada waktu itu bahwa mereka haruslah mendengar ajaran pada muridnya ini pada waktunya nanti. Sebab para murid telah mendapat pengajaran yang benar dari guru yang benar, yaitu Yesus. Maka saudara, Tuhan ini juga mengingatkan kita untuk berhati-hati dan bijak dalam memilih guru atau orang yang akan kita teladani. Jangan sampai kita salah memilih guru atau salah memilih orang yang kita teladani. Seseorang hanya bisa menjadi guru yang baik jikalau ia sendiri belajar. Sebagai orang percaya dan pengikut Yesus, maka guru kita yang kita teladani adalah Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka marilah kita menjadikan Yesus sebagai teladan dalam keseluruhan kehidupan kita. Apakah itu cara kita berbicara, cara kita bertindak atau melakukan sesuatu, cara kita memandang dan memperlakukan orang lain, bahkan cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Yesuslah yang menjadi teladan kita. Hendaklah kita selalu sedia untuk diajar oleh guru kita melalui firman-Nya. Karena dengan demikian kita akan dibentuk seperti Dia. Sebab itulah manfaat dari firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jangan bosan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan berikanlah waktumu untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Jangan biarkan dirimu bodoh oleh pengertianmu sendiri, tapi berusahalah menjadi bijak oleh firman Tuhan. Saudara, perumpamaan yang ketiga yang disampaikan Yesus dalam nas firman Tuhan ini di ayat 41 sampai 42. Perumpamaan tentang selumbar di mata orang lain dan balok di mata sendiri. Yesus mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghubungkan elemen-elemen
bahwa salah satu penyebab kebutaan adalah masih adanya balok-balok yang belum ditanggalkan. Kalau ditanya kepada kita, apakah yang menjadi balok di mata rohani kita? Mungkin keegoisan, mungkin keuntungan pribadi, atau mungkin harga diri, atau mungkin pujian, nama, atau harta, uang, kekayaan, dan yang lainnya. Apa yang menjadi balok di mata rohani kita? Dan balok yang di mata rohani kita itu sering tidak kita sadari, dan kita selalu memakainya sebagai tingkat kebenaran yang tertinggi ketika kita memandang orang lain. Maka saudara, bagaimana mungkin kita dapat menuntun orang lain kepada kebenaran, sementara kebenaran itu kita pusatkan kepada kebenaran dan keinginan kita sendiri, sehingga apa yang kita lihat pada orang lain bukanlah suatu kebenaran. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajak kita untuk meneliti diri sendiri secara kritis, meskipun sesungguhnya sangat sulit untuk memandang diri kita sendiri secara kritis. Seperti pepatah Arab mengatakan, adalah lebih gampang melihat kumbang hitam di atas batu hitam pada malam hitam legam daripada melihat kesombongan dalam hati sendiri. Seperti ada seorang bapak yang sudah cukup lama, berjam-jam dia menunggu kehadiran seorang dokter untuk mengoperasi anaknya. Lalu dia mulai marah-marah, kemana dokter ini? Di mana dia? Apa dia tidak tahu apa tugasnya? Apa dia tidak tahu jadwalnya sekarang dia harus mengoperasi anakku? Kalau sempat nanti kurang dari beberapa waktu yang telah ditetapkan, operasinya terlambat dilaksanakan, anakku bisa meninggal. Bagaimana dia? Kalau dia bisa tanggung jawab. Lalu bapak ini menjumpai suster, perawat, semuanya yang ada di rumah sakit itu. Mana dokternya? Kenapa dia lama sekali? Lalu tiba-tiba dokternya muncul. Dan bapak ini langsung mengatakan kepada dokter itu, "Hei dokter, kenapa lama sekali kau muncul? Kau tidak tahu apa yang dijadwalnya? Kau mengoperasi anakku." Tapi dokter ini hanya mengatakan, "Iya, saya pasti akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk anak bapak pada saat ini." Lalu bapak ini kembali menyerah. "Kalau nanti anakku sampai meninggal, kau harus tanggung jawab, Pak Dokter." Lalu Pak Dokter ini mengatakan, "Hidup mati bukan di tangan saya, tapi hidup mati manusia ada di tangan Tuhan. Saya hanya alat Tuhan untuk menolong manusia." Lalu dokter ini langsung masuk ke ruang operasi dan dia mengoperasi anak bapak ini. Selesai operasi berjalan, keluar. Lalu tanpa pamit, tanpa mengatakan apapun kepada bapak ini, orang tua dari anak yang dioperasinya, dokter ini langsung segera pergi, mengatakan kepada susternya, "Pamit, saya langsung pergi ya." Lalu bapak itu kembali mengatakan kepada susternya, dia menemui suster itu, "Hei suster, lihat dulu dokter itu, sok kali dia, sombong kali dia. Baru keluar dari ruangan operasi, dia tidak ada mengatakan apa-apa kepadaku. Bahkan dia langsung pergi meninggalkan aku. Sudah datang terlambat, langsung pergi meninggalkan saya. Apa sih dokter seperti itu?" Lalu suster itu pun mengatakan,
dokter itu baru saja kehilangan anak satu-satunya. Dan dia tadi sedang di pemakaman ketika kami menelpon dokter untuk mengoperasi anak bapak. Maka selesai dia melakukan tugasnya mengoperasi anak bapak, dia harus kembali ke pemakaman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat menilai segala sesuatu, bahkan mengajar, membimbing atau menegur orang lain, pertama-tama kita harus memeriksa diri kita sendiri terlebih dahulu. Memang dalam kehidupan sehari-hari seperti si bapak tadi, betapa mudahnya kita melihat kesalahan orang lain dan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Sehingga menganggap bapak itu tadi dia yang paling benar daripada dokter yang sudah lebih dahulu kehilangan anaknya. Memang inilah yang dilihat Yesus ada dalam diri orang-orang Farisi dan para ahli Taurat pada waktu itu, di mana mereka mudah sekali menghakimi dan melihat kesalahan orang lain. Mereka menganggap diri mereka saleh dan merasa tahu banyak kebenaran, padahal sebenarnya tidak. Karena itu marilah kita membuka diri kita untuk lebih dulu mengoreksi diri kita, untuk dapat menuntun orang lain kepada kebenaran. Tuntun dulu dirimu sendiri kepada kebenaran itu. Mari kita membuka diri untuk mengoreksi diri kita, mengoreksi motivasi-motivasi kita dalam setiap yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, mengoreksi motivasi-motivasi kita dalam setiap pelayanan, bahkan menyadari apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita. Saudara-saudara, kita mengetahui apa yang menjadi kelemahan saudara? Apakah saudara tahu apa kelemahan saudara? Apakah saudara menyadari bahwa saudara pernah berbuat kesalahan? Kalau kita benar-benar menyadarinya, maka berubahlah oleh firman Tuhan. Jangan berubah karena orang lain. Jangan berubah karena manusia. Karena tidak ada manusia yang dapat mengubah manusia. Hanya Tuhan yang dapat mengubah kita oleh firman-Nya. Maka jika saudara hendak mengubah dunia, mulailah dari dirimu sendiri dengan firman Tuhan. Pada minggu ini dan minggu yang lalu, dalam rapat Perhalado Gereja HKBP Medan Sudirman, melalui gerejanya Tuhan sudah memilih orang-orang hamba-hambanya yang akan dipakainya menjadi alatnya melayani dalam bidang masing-masing di tengah-tengah gereja ini. Maka untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah terpilih maupun jemaat yang sudah terpilih, mari mulai dari diri saudara. Nyatakanlah pelayanan yang sesungguhnya, yang berlandaskan firman Tuhan. Pelayanan yang adalah untuk melayani Tuhan, bukan melayani manusia semata. Sehingga menunjukkan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang saudara inginkan, sesuai dengan keinginan dalam bidang yang telah dipilih untuk saudara. Karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, tentunya apa yang diharapkan firman Tuhan kita pada
demikian. Marilah kita memberikan hati kita untuk mencintai pendidikan, sebab pendidikan bertujuan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang terdidik, yang terampil dan bijak dalam menghadapi kehidupan. Selama kita hidup, selama itu juga kita belajar untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan dalam pembelajaran itu, baiklah kita bersedia untuk menjalani prosesnya di dalam kerendahan hati. Sebab hanya dengan kerendahan hatilah kita dapat menerima hal-hal yang lebih dari yang kita tahu, lebih dari yang kita mau, sehingga mampu mengubahkan kita hingga sama seperti Yesus yang mengubah kita dengan didikannya sekalipun penuh penderitaan. Selamat menikmati didikan Tuhan dan cintailah Dia lebih dari segalanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang adalah anugerah terindah bagi kami pada hari Minggu yang kudus ini. Kami boleh kembali disadarkan oleh firman-Mu siapa kami dan siapa Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus yang adalah teladan bagi kami, guru kami, karena kami adalah pengikut-pengikut Tuhan. Sebagai pengikut-Mu ya Tuhan, maka ingatkanlah kami supaya keseluruhan hidup dan kehidupan kami, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, keinginan kami, semuanya berlandaskan keteladanan, semuanya berlandaskan pada kasih dan kehendak firman. Tuhan Yesus yang baik, jangan biarkan hidup kami seperti hidup orang-orang yang munafik, sebagaimana yang Engkau sebutkan dalam firman pada hari ini melalui Injil Lukas. Tapi nyatalah hidup kami ya Tuhan, hidup yang apa adanya, yang berlandaskan firman Tuhan, yang selalu mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami menyadari segala kelemahan kekurangan kami, dan kami mau belajar untuk menjadi yang terbaik, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkenan kepada-Mu. Hari demi hari dididik oleh firman Tuhan, sehingga hari-hari kami, waktu-waktu kami berikan untuk mendengar firman Tuhan. Dengan firman-Mu kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, bukan pribadi yang munafik, pribadi yang egois. Terima kasih Tuhan buat firman. Biarlah Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing. Meskipun Tuhan kami masih tak beribadah di rumah karena keadaan situasi COVID-19, kami percaya Tuhan tetap hadir di sana, dan Tuhan tetap akan bekerja dalam hati, pikiran, dan jiwa kami untuk mengubah kami menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam iman, kepercayaan, dan perbuatan di dalam Engkau. Terima kasih juga Tuhan buat seluruh hamba-Mu dan jemaat-Mu yang sudah terpilih, yang sudah Engkau pilih menjadi alat Tuhan melalui rapat parhaladu dalam beberapa minggu ini, dalam kepengurusan di tengah-tengah dewa di gereja ini, seksi. Biarlah Tuhan semuanya bekerja, semuanya Tuhan pakai
melayani Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang takut akan Tuhan, karena kami percaya setiap segala sesuatu apapun dalam kehidupan kami, Tuhan melihat, Tuhan Maha tahu, Tuhan mengetahui setiap gerak-gerik langkah dan keinginan hati kami. Berkati semua Tuhan, orang-orang yang telah Kau pilih menjadi hamba-hamba yang setia melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Terima sempurnakan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi sambil memberikan persembahan yang kedua. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.